Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini judulnya adalah Gaji Dirimu Sendiri. Jadi ceritanya gini. Jadi alhamdulillah banyak banget yang nge-WhatsApp ke saya, nge-komen di YouTube ini, dan beberapa kali ada yang nanya khususnya soal yang budget iklan ya. Dia orang itu ya setidaknya 2 atau 3 kali nanya, Kang gimana? Saya kan nggak ada gaji, jadi saya ngambil profit langsung. Nah itu sebenarnya itu kurang baik. Itu nggak apa-apa, tapi kurang baik. Kita lanjut dulu. Buat teman-teman di sini yang belum menggaji dirinya sendiri, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ya. Jadi gini, saya menerangkan konsepnya dulu. Jadi ada pedagang, lalu ada perusahaan. Pedagang itu contohnya pedagang pasar, lalu pedagang keliling, lalu pedagang apa lagi ya? Ya cukup 2 itulah, pedagang pasar sama pedagang keliling. Ada perusahaan itu ya PT atau yang nggak berbadan hukum juga nggak apa-apa sebetulnya, CV dan seterusnya, atau tanpa berbadan hukum, no badan hukum juga nggak apa-apa. Ya perusahaan itu pasti ada gaji, jadi ada pengeluaran gajinya. Jadi perusahaan dimanapun yang namanya perusahaan pasti gaji, dan namanya pedagang belum tentu dia menggaji dirinya sendiri. Jadi jika Anda belum menggaji diri Anda sendiri, itu Anda masih tergolong pedagang, di mana itu sama-sama dunia bisnis namanya. Pedagang mau perusahaan itu sama-sama dunia bisnis, cuman Anda masih belum jadi suatu perusahaan. Nggak apa-apa, karena saya pun gitu. Awal-awal saya bisnis saya tidak menggaji diri sendiri. Jadi yang pedagang ini termasuk saya juga awal-awal, yaitu misalkan jual 1000 HPP-nya 500, berarti sisanya alias 500 lagi itu adalah bukan gaji, tapi ya untung buat saya ambil semuanya. Nah itu nggak apa-apa sebetulnya untuk awal-awal pedagang seperti itu. Tapi kalau perusahaan nggak gitu, karena perusahaan pasti punya sistem gaji. Semua karyawan digaji, termasuk foundernya, termasuk pemiliknya, termasuk CEO-nya. Ada sistem gajinya. Bahkan penasehat atau advisory board itu digaji oleh perusahaan, padahal dia nggak terjun teknis lah, tapi dia menasihati si CEO atau direktur dan seterusnya. Jadi paham ya. Jadi intinya teman-teman nggak apa-apa belum menggaji diri sendiri, tapi mulai berpikir untuk berpikir ke depan sebagai perusahaan, yaitu harus menggaji diri sendiri. Jadi kalau teman-teman udah tahu ilmu ini, segera menggaji diri sendiri. Nah pertanyaannya, berapa gaji yang pantas? Nah untuk awal-awal, apalagi baru banget bisnis, entah itu online, offline, cafe atau apapun itu, saran saya seadanya aja dulu. Ini untuk awal-awal ya. Yang penting ada dulu deh. Mau 50.000, mau 25.000, mau 100.000, terserah. Yang penting ada dulu ya. Yang penting ada, sehingga teman-teman nanti di pembukuan itu ada tulisan gaji saya atau gaji direktur. Nanti itu akan dicatat terus pelan-pelan naik sampai minimal memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi yang sudah full time bisnis ya. Saya juga dulu awalnya nggak langsung full time bisnis. Saya sambil kuliah, sambil kerja saya bisnis, sama kelamaan setelah kerja 2 tahun saya berhenti bekerja lalu full time bisnis. Nah, jadi kalau sudah full time itu gajinya minimal usahakan memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup teman-teman katakanlah berapa? 4 juta udah sama cicilan, udah sama tempat tinggal sewa misalkan, udah sama macam-macam 4 juta misalkan, ya sudah Anda wajib menggaji 4 juta diri Anda sendiri, sehingga Anda berpikir keras supaya bisnis bisa menggaji Anda 4 juta. Mau karyawannya 0 mau karyawannya 1, 2, 3, 4, 5, yang jelas Anda digaji seharga kebutuhan hidup Anda. Nanti pelan-pelan yaitu loncat ke gaji yang pantas. Maksud saya pantas di sini adalah nilai diri Anda itu berapa. Seperti saya contohnya, waktu saya sebelum full time bisnis, saya sempat kerja dulu 4 tahun lah, semenjak mahasiswa saya semenjak kuliah saya kerja, terus saya lanjutin, terus saya pindah beberapa kali. Itu gaji terakhir saya itu di 15 juta. Waktu itu kerja di perusahaan konstruksi ya, itu sebenarnya menengah lah untuk perusahaan konstruksi, apalagi resikonya kan tinggi ya. Itu saya 15 juta gajinya. Nah saat ini saya belum bisa menggaji diri saya 15 juta, makanya saya lagi mau loncat dari menggaji diri sendiri sesuai kebutuhan hidup menjadi yang pantas ya, minimal gaji saya waktu saya sebelum bisnis, gaji saya waktu saya masih bekerja ke orang lain. Itu kan nilai saya aslinya. Jadi lama-kelamaan kalau saya sudah bisa menggaji diri saya pantas, yaitu sesuai dengan nilai saya, ya saya bisa melemparkan posisi saya ke orang lain. Jadi saya hanya pemilik saja, nggak perlu terjun teknis.
Oke, mudah-mudahan paham. Jadi secara umum flow-nya seperti itu. Yang penting gaji dulu seadanya, sehingga mau 50.000 ke 25.000 ke, saran saya gaji dulu seadanya. Oke, sekian. Kalau bingung tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.